Selamat sore Bapak Ibu sekalian, teman-teman wartawan dan warga DIY dan sekitarnya. Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan untuk juga melaporkan terkait dengan kajian epidemiologi terkait kasus ini. Tadi Pak Biworo sudah menyampaikan terkait adanya klaster kasus tablik umumnya, dan kami juga akan mencoba untuk sedikit mendeskripsikan apa saja yang ada di dalam klaster yang ada di Jogja. Secara umum tadi sudah disebutkan ada penambahan yang cukup besar, 9 kasus baru, sehingga kemudian kasus di Jogja ada 104. Nah, dari kasus-kasus yang terkonfirmasi tersebut kami juga melakukan kontak tracing, dan saat ini memang ada 3 klaster besar yang dominan di DIY, 2 klaster terkait dengan jamaah tablik dan 1 klaster terkait dengan kegiatan di gereja. Nah, 2 klaster jamaah tablik terkait dengan klaster kegiatan tablik yang ada di Jakarta, jadi 1 klaster ada di Gunung Kidul dan 1 klaster ada di Sleman. Di Gunung Kidul itu klasternya terdiri dari 18 kasus, dan ada dari 18 kasus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang terkonfirmasi, dan yang lainnya adalah positif terhadap rapid test, dan 1 PDP tapi kemudian sebelum dites sudah meninggal. Nah, kasus ini bermula ketika 1 orang yang jemaah pulang dari Jakarta dan kemudian menularkan pada PDP, dan PDP ini yang mempunyai jejaring dengan banyak kasus yang lainnya. Kemudian kasus berikutnya adalah kasus jamaah tablik yang ada di Sleman, dan saya rasa ini adalah cukup menarik perhatian beberapa teman wartawan beberapa waktu yang lalu ketika ada screening terhadap warga negara India. Dari situ ada cukup banyak kasus, ada sekitar 24 kasus, di mana kemudian sebagian besar itu adalah kasus yang terkonfirmasi, dan kasus di Sleman ini sudah kalau kita petakan sudah memasuki generasi ketiga, sedangkan yang ada di Gunung Kidul sudah mencapai penularan yang sampai generasi kelima. Sedangkan kasus ketiga yang cukup besar juga adalah kasus di gereja yang berasal dari kegiatan pertemuan GPIB di Bogor, dan kemudian ada 3 anggota yang dari jemaah gereja itu yang menjadi perwakilan dan pulang. Kemudian ada kegiatan bersama-sama pergi ke daerah di Semarang, dan setelah itu ada pertemuan di gereja. Dan dari kasus ini ada 17 kasus, dengan kemudian 2 kasus yang terkonfirmasi, kemudian 3 kasus PDP, dan selebihnya adalah kasus yang positif terhadap rapid test. Dan oleh karena itu maka kita bisa melihat bahwa 3 klaster besar ini mengingatkan kita bahwa ada resiko besar terkait dengan kegiatan yang menyebabkan terjadinya kerumunan massa. Oleh karena itu kami menghimbau kepada masyarakat di kota agar tetap mencoba menghindari kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan, dan apabila ada orang yang bergejala di sekitarnya bisa kemudian melapor ke puskesmas terdekat. Saat ini pihak Dinas Kesehatan dan juga puskesmas masih aktif melakukan kontak tracing terhadap ketiga klaster ini, dan kemungkinan besar akan ada penambahan kasus terkait dengan penularan yang terkait dengan 3 klaster ini. Dari saya sekian.